Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di dalam menjawab kritikan dari buku Islamic Invasion yang ditulis oleh Robert Murray. Ini adalah bab mukjizat atau keajaiban. Dalam video yang lalu telah saya kemukakan apa yang dikatakan oleh Robert Murray, dan marilah kita kaji satu persatu. Lalu apakah dengan mukjizat yang tersebut itu lantas Yesus Kristus serta-merta menjadi yang maha hebat, lalu menjadi Tuhan atau menjadi anak Tuhan? Coba kita simak di dalam Perjanjian Lama 2 Raja-Raja 4, kemudian ayatnya 32-35. Ada lagi di dalam Elisa membangkitkan anak yang sudah mati. Lalu ada diriwayatkan juga bahwa Yehezkiel mampu menghidupkan banyak orang mati, bahkan bukan hanya satu orang tetapi banyak orang, dan yang lainnya lagi masih banyak mukjizat seperti itu. Sekarang kita perhatikan Elisa membuat mukjizat, dan ketika Elisa masuk ke rumah ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ke atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. 2 Raja-Raja 4 ayat 32 dan 35. Elisa mampu menghidupkan orang mati, tetapi tidak dianggap Tuhan oleh orang Kristen. Kenapa? Lalu Yehezkiel juga membuat mukjizat. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Yehezkiel 37 ayatnya 10. Yehezkiel yang mampu menghidupkan orang mati yang lebih banyak, yaitu satu pasukan tentara yang sangat banyak dan dapat dihidupkan secara bersamaan, tentunya lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang dibangga-banggakan oleh Robert Murray, yang hanya membangkitkan Lazarus saja. Kenapa Yehezkiel tidak dikatakan lebih hebat? Mengapa Yehezkiel tidak dianggap sebagai Tuhan? Tetapi bagaimana bisa menghidupkan orang mati jika pada akhirnya dia sendiri juga menemui kematian? Kemudian lagi Musa melakukan mukjizat. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel
ada terang di tempat kediamannya. Keluaran 10 ayat 22 dan ayat 23. Musa mampu membuat mukjizat, membuat seluruh Mesir gelap gulita selama 3 hari. Artinya Musa mampu menghentikan peredaran matahari dan bulan selama 3 hari, bahkan membuat seluruh aktivitas di seluruh negeri Mesir lumpuh total. Karena tidak ada orang yang mampu melihat orang lain dan tidak ada seorang yang dapat bangun dari tempatnya. Ini suatu mukjizat yang hebat, yang luar biasa. Sedang yang dilakukan Yesus Kristus itu hanya dapat memerintahkan angin dan gelombang, tidak menjelaskan diperintah apa angin dan gelombang itu, apa diperintah berhenti atau diperintah apa. Lalu apa hebatnya Yesus dibandingkan dengan Musa? Menurut Alkitab, Yesus dapat memerintahkan laut ketika itu di laut atau setidaknya di pantai kalau di Nazaret atau di tempat lain di daratan. Saya ulangi lagi, Yesus dapat memerintahkan laut ketika ia di laut atau setidaknya ia di pantai. Kalau di Nazaret atau di tempat lain di daratan, perintah itu tidaklah berguna sama sekali. Tetapi Musa dimanapun berada dapat mengangkat tangannya dan membuat mukjizat, dan membuat gelap gulita, dan membuat lumpuh segala aktivitas tata surya maupun aktivitas manusia di seluruh negeri. Jelas Musa lebih hebat daripada Yesus Kristus, dan Musa tidaklah dianggap Tuhan dan memang bukanlah Tuhan. Kemudian Harun juga melakukan mukjizat. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengeluarkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Nyamuk-nyamuk itu hinggap pada semua dan pada binat. Saya ulangi lagi. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengeluarkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Keluaran 8 ayat 17. Ini juga mukjizat yang luar biasa. Membuat atau menjadikan debu menjadi nyamuk yang tentunya berjumlah berjuta-juta atau bahkan bermiliar-miliar, karena ternyata nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan binatang-binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang menurut sumber lain yang saya dapat, Yesus Kristus mampu membuat burung-burungan yang dibentuk dari tanah liat, setelah jadi dan berbentuk burung lalu ditiup, lalu burung mainan itu menjadi hidup dan terbang. Tentunya hanya satu burung saja. Jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Harun, sangat jauh perbedaannya. Sangat jauh kecanggihannya. Lalu apakah hebatnya Yesus Kristus jika dibandingkan dengan Harun? Dengan demikian, apakah Harun lebih hebat dibandingkan dengan Yesus Kristus?
Tuhannya orang-orang Kristen. Kenapa Harun yang lebih hebat itu tidak menjadi Tuhan atau tidak dijadikan Tuhan? Sementara demikian, kajian kita lanjutkan pada video yang akan datang dalam menanggapi, menjawab tulisan dari Dr. Robert Murray dalam buku Islamic Invasion. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.